bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa Pencipta alam raya ini, pemilik langit dan bumi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bapa yang selalu menolong kami di dalam kuasa Sang Roh Kudus. Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas hari baru yang boleh kami lalui. Terima kasih kami boleh berdatang sembah kehadirat-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, orang-orang yang telah berusaha di hadapan-Mu, tetapi Engkau berkenan menyelamatkan dan mengampuni kami. Karena itu Tuhan, kami hendak menyatakan syukur kami atas pengampunan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di dalam ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai akhir. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan berita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin.
Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 339, bait pertama, ketiga, dan keempat. Bacaan pertama diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-44 ayat 6 sampai dengan 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan 8 yang demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah
saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Tanggapan diambilkan dari Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku daripada dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan segerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang memuji aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku. Bacaan yang kedua diambilkan dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25 yang demikian firman-Nya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat diperbandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan saat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Yang demikian firman-Nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gadung itu lalu pergi. Ketika gadung itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktunya menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dilanjutkan ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga semua dalam keadaan yang baik, sekalipun situasi kita saat ini adalah situasi yang sulit. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin hidupnya berada di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi saudara, tidak ada seorang pun yang di antara kita yang belum pernah mengalami tantangan dan penderitaan hidup. Semua orang pernah mengalami situasi yang sulit dan penderitaan di dalam hidupnya. Rupanya kita harus menerima kenyataan bahwa tantangan dan penderitaan hidup itu adalah bagian yang harus dialami oleh manusia selama ia masih hidup di dunia ini. Manusia mengalami tantangan dan penderitaan tentu ada alasannya. Ada banyak alasan yang bisa kita kemukakan. Namun jika kita meneliti bacaan kita hari ini, maka sekurang-kurangnya kita akan menemukan dua alasan mengapa manusia mengalami tantangan dan penderitaan hidup. Yang pertama, tantangan itu terjadi karena dosa dan kesalahan manusia. Bacaan yang pertama kita adalah bagian dari firman Tuhan yang ditujukan kepada umat yang sedang menderita karena berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka menjadi bangsa buangan karena telah berdosa dan hidup tidak taat dan membelakangi Tuhan. Yang kedua, tantangan dan penderitaan itu terjadi sebagai akibat dari perjuangan iman. Rasul Paulus
adalah contoh yang sangat jelas. Paulus pernah ditangkap, disesah, dipenjara karena memberitakan Injil. Meyakini dan memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang jahat, mengandung konsekuensi kesulitan atau penderitaan karena penolakan dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tantangan dan penderitaan di dalam hidup bisa membuat orang percaya menjadi lemah dan kehilangan iman. Penderitaan bisa membuat orang percaya melupakan jati diri atau identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sehingga menjadi larut dan hidup serupa dengan dunia ini. Ada banyak contoh yang bisa diajukan, tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kesesatan pasti akan berujung kepada kebinasaan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, sekalipun kita sedang berada di dalam situasi yang sulit, kita harus percaya, kita sebagai orang percaya harus berusaha untuk menjaga agar jati diri kita atau identitas iman kita tidak luntur dan hilang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya jati diri kita atau identitas iman kita tidak luntur dan hilang. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, jangan berpaling darinya. Kepada umat yang sedang menderita sebagai orang buangan di negeri Babel, Tuhan menyatakan diri sebagai Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Ia menyatakan otoritasnya, tetapi ia juga menyatakan kesediaannya untuk bertindak menebus umatnya. Tuhan tidak berdiam diri saja di tahta kudusnya ketika melihat umatnya hidup di dalam menderita, tetapi Tuhan hadir dan menolong umatnya. Yang kedua, jangan merasa sendirian. Jangan merasa sendirian di dalam menghadapi tantangan dan penderitaan, sebab sesungguhnya Tuhan beserta dengan mereka yang menderita. Bila kita berada di dalam kesesakan karena penderitaan, berserulah, memohonlah pertolongan kepada Tuhan. Juru Mazmur menjadi contoh bagi kita semua di dalam kesesakannya. Ia berseru kepada Tuhan. Katanya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Juru Mazmur memohon agar di dalam penderitaan ia tetap setia dan taat di jalan Tuhan, sehingga ia tetap menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, yang perlu kita lakukan hanyalah berseru untuk memanggilnya. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan terus-menerus merajalela. Akan tiba waktunya bahwa Tuhan menuntut pertanggungjawaban kejahatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berlaku jahat, dan kejahatan akan hangus oleh api penghukuman. Jadi saudara, jangan kita merasa bahwa kejahatan itu dibiarkan saja oleh Tuhan. Perumpamaan mengenai lalang di antara gandum memberikan penjelasan bahwa apabila lalang itu dicabut sekarang, maka batang-batang gandum itu juga akan ikut tercabut. Tapi kelak, ketika masa panen tiba, Tuhan akan memisahkan lalang dari antara gandum, dan semua lalang akan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kejahatan itu akan dituntut pertanggungjawabannya.
bila tiba saatnya Tuhan menuntut pertanggungjawabannya, termasuk golongan mana kita? Lalang atau gandum? Yang keempat, ingatlah senantiasa akan pengharapan bahwa setiap orang percaya adalah ahli waris kerajaan Allah. Rasul Paulus mengingatkan, jika sekarang ini orang percaya harus menderita karena iman, jangan menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan yang kita alami sekarang ini sesungguhnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus mengibaratkan penderitaan itu sebagai rasa sakit karena bersalin. Sakit karena bersalin itu luar biasa, konon katanya seperti ditusuk 1000 jarum pada waktu bersamaan. Tetapi setelah bayi di dalam kandungan itu terlahir, maka rasa sakit itu hilang, terlupa, dan digantikan dengan sukacita besar yang tiada bandingnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan atau kesusahan mengikis keyakinan hidup kita. Memang kita masih berada di dalam situasi yang sulit. Bertahanlah, sabarlah, hiduplah selayaknya sebagai orang yang percaya. Identitas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga harus tetap ada di dalam kita orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang telah Kau taburkan kepada kami. Biarlah memberikan kekuatan dan ketabahan bagi kami di dalam kami menjalani situasi yang sulit sekarang ini. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di dunia ini, umat manusia yang sekarang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ingatlah anak-anak-Mu yang Engkau kasih ini. Biarlah Tuhan berkarya di dalam anak-anak-Mu di dunia ini, berusaha untuk memulihkan kehidupan karena pandemi COVID-19 ini. Bapak berkati upaya-upaya untuk penemuan obat dan vaksin bagi COVID-19 ini. Biarlah segera ditemukan dan dengan demikian kehidupan akan segera dipulihkan. Biarlah melalui segala peristiwa yang boleh kami lalui saat ini, kami boleh belajar untuk taat dan setia kepada Engkau. Kami berdoa untuk garda terdepan bagi penanganan pandemi COVID-19 ini, bagi pemerintah, bagi tenaga medis, bagi dokter, perawat, aparat negara. Bapak berkati di dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Bapak berkati, Bapak pulihkan, Bapak sembuhkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terdampak karena pandemi COVID-19 ini, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara budaya. Bapak berkatilah sehingga kami dapat memulihkan kehidupan kami dari dampak karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh tolong-menolong di dalam kehidupan bersama kami yang semuanya terdampak karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu di GKJ Bululor ini yang juga merasakan dampak pandemi COVID-19. Bapak berkati, Bapak kuatkan, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Seluruh kami ini kami jadikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada waktu bagi kita untuk mengaturkan persembahan karena berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan sebagai dasar di dalam kita mengaturkan persembahan, dengarkanlah firman-Nya yang diambilkan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita aturkan persembahan kita dengan kita iringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama, kedua, dan kelima.
persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat-Mu yang luar biasa yang boleh memberikan bagi kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami. Persembahan yang kami ambilkan dari berkat-Mu yang besar ini, kiranya Tuhan terima, Tuhan kuduskan, sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Kami berdoa untuk majelis jemaat-Mu di dalam mengelola persembahan ini. Bapak berkati, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, dan ajar kami semua sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbau-harum di hadapan. Terima kasih Bapa. Seluruh kami ini kami jadikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah dari ibadah ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.